Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pertama-tama mari kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, rahmat, taufik, hidayah dan inayah, maka kita bisa hadir di tempat ini untuk kajian Al-Quran. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Kahfi di ayat 29 sampai dengan 31. Saya minta teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat-ayat ini, dan ini menyangkut dengan puncak kenikmatan dan puncak kesengsaraan. Ya. Ini intinya, jadi tentang surga dan neraka. Bagaimana surga dan bagaimana neraka itu nanti dijelaskan secara lafaziyah, dan kita bisa berbicara sedikit tentang hal itu secara tafsiriyah. Saya persilahkan siapa yang mulai pertama. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Wa yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Wa in yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ulaika lahum jannatu tahtihal anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabaraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik
نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Quran ini selalu berimbang. Kata-kata malaikat dan setan itu selalu berimbang jumlahnya, ya. Demikian pula pembahasan surga dan neraka juga berimbang. Apakah di ayat yang berdekatan ataupun di ayat yang berjauhan tetapi selalu berimbang. Nah, di sini pada 3 ayat yang kita kaji ini, yang pertama ini diingatkan tentang bahwa kebenaran mutlak itu dari Allah. Nah, sekarang terserah bagi yang membaca, bagi manusia, apakah dia mau beriman atau kafir, itu pilihan. Jadi hidup ini adalah kebebasan memilih. Persoalannya ada yang tidak tahu tentang itu, dan kita bersyukur karena kita baca Quran, kita tahu. Ya, tapi ada yang membaca juga tidak tahu artinya. Nah, alhamdulillah ini kita maknai bahwa Allah sudah menegaskan barang siapa yang mau beriman maka berimanlah dia, barang siapa mau kafir, kafirlah dia. Jadi pilihan. Nah, digambarkanlah di sini tentang neraka. Jadi ini penggambaran sebenarnya, penggambaran dengan kehidupan kita di dunia. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi ini sebuah pendekatan supaya kita tahu betapa siksanya, diliputi oleh asap, panas, kemudian minta minuman, hanya diberi dengan minuman dengan cairan besi, ya, cairan tembaga. Ini penggambar betapa siksanya. Dan ini seburuk-buruk tempat. Dan di ayat berikutnya digambarkan tentang orang yang beriman dengan surga, dengan pakaian yang indah-indah, dengan tempat yang indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi satu pendekatan juga ini. Hakikatnya hanya Allah tahu. Ada saya punya teman, dulu saya sangat senang bersama dia, Pak Ahmad. Itu sangat beda pendapatnya dengan saya, tapi ada kan istilah rangkul perbedaan. Jadi saya bersahabat dengan dia, sangat beda pendapat tetapi tetap berteman. Kalau dia pelihara janggut, saya sementara pelihara janggut. Dia katakan di sini bergantungan bidadari ya. Kemudian kalau menggambarkan neraka, dia tahu berapa lebarnya pintu neraka. Jadi dia sangat konkret. Sementara saya, menurut pendapat saya, itu hanya pendekatan kemampuan kita, karena kenikmatan itu tidak bisa kita bayangkan betapa nikmatnya. Sebaliknya siksa juga begitu. Jadi Quran ini membuat kita takut, bukan menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu pura-pura. Ini tidak, membuat kita takut, karena itu akan pasti terjadi. Lebih pasti terjadinya daripada terbitnya matahari besok pagi. Nah, ini jadi dengan membaca Quran ini mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang-orang yang takut, dan termasuk golongan yang kecil, sedikit. Karena penghuni surga itu minoritas. Ya. Sangat banyak di Quran katakan qalilan ma taskurun, sangat sedikit yang bersyukur, ya. Sangat sedikit, ya. Jadi warga Malengkere ini kalau dibandingkan penduduknya sedikit yang datang ke masjid. Kalau dibandingkan jumlah penduduk yang datang ke masjid, kan lebih sedikit lagi yang ikut kajian. Ya, jadi sedikit. Tetapi kita saat ini, karena kita ini berbagi dengan saudara-saudara kita di luar dinding masjid, insya Allah waktu kita bahas surat Yasin, saya rata-ratakan, maka setiap kita adakan kajian, kita bersama dengan 40 orang rata-rata di luar masjid untuk jumlah sementara, dan itu mungkin akan bertambah lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sharing, ya, karena sama-sama kita sudah pernah membaca beberapa referensi-referensi, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja ini. Ada 2 ayat ini yang hampir bersama tapi berbeda. Jadi murtafaka di sini sama-sama tempat istirahat. Iya. Tapi yang satunya mengatakan wasaat murtafaka. Iya. Tempat istirahat yang paling buruk. Iya.
Nah, itulah tadi itu setelah dipanasi apa besi mendidih. Tapi Al-Quran bahasanya begitu halus ya. Orang yang sudah dipanasi begitu panas, tapi masih ada tempat istirahatnya. Ya, wasaat murtafaka. Lalu kemudian kalau yang di sorga itu wahasunat murtafaka, tempat yang paling indah. Jadi kita sisa pilih saja. Jadi Al-Quran ini bahasanya luar biasa. Bisa apalagi namanya, bisa dimengerti lah ya, bahasa Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya tambahkan, kita berdoa semua agar kita masuk dalam golongan orang-orang beruntung dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan saja menakutkan tapi mengerikan ya, apa yang dijelaskan tadi oleh Ustaz tentang bagaimana pedihnya neraka itu. Bulu-bulu kita ini merinding sebenarnya. Ya, begitu takutnya kita. Itu baru penggambaran ya. Boleh jadi itu lebih keras lagi dari apa yang digambarkan di situ di Al-Quran. Sebab pengertian kita terhadap ayat-ayat itu sangat terbatas ya. Terbatas. Seperti penggambar-penggambaran di sana ada emas, dipan-dipan, apa semua. Itu pendekatan-pendekatan yang diberikan oleh Allah agar supaya manusia bisa mengerti, memahami ya. Tapi yang pasti bahwa Allah Maha mengetahui, Allah menyampaikan ayat-ayatnya untuk kita pikirkan dan kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya agar kita semua selamat. Ya, itu intinya. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, oleh karena itu jalan yang paling indah adalah jalan menuju surga. Dan inilah surga Aden yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, bertakwa dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Ya. Mudah-mudahan saja kita semua bisa mengerti apa yang digambarkan di surah Al-Kahfi tadi ini. Dan inilah pentingnya kajian sesungguhnya untuk memberi penjelasan tentang apa sih arti daripada ayat-ayat itu dan bagaimana makna-makna yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustaz, kita sebagai umat manusia tidak terlepas dari segala dosa dan kesalahan, baik itu yang katakanlah ustaz atau manusia biasa, pasti ada dosanya. Dan setiap dosa itu pasti kita akan pertanggungjawabkan. Sekecil apapun, sekecil biji sara pun pasti kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan sebesar apapun dosa itu pasti akan kita pertanggungjawabkan juga. Ada saya pernah dengar dari seorang ustaz ulama, mungkin sudah agak lama, dan pernah juga saya baca di dalam buku bahwa sebesar apapun dosa umat manusia, selama dia adalah umatnya Nabi Muhammad, dia memang akan mempertanggungjawabkan dosanya nanti di akhirat di neraka. Tetapi pada akhirnya dia akan disucikan dan dia akan dibersihkan. Ada namanya sungai, entahlah sungai apa namanya, hanya mungkin para kaum ulama yang mengetahui apa nama sungai itu. Dan pada saat terakhir itu katanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustaz, apakah benar ini kajian bahwa sebesar apapun dosa itu, yang jelas kita adalah termasuk umat Nabi Muhammad SAW, dan dalam mati dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah memang kita akan bisa juga menikmati surga? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Ya, di situ dalam khutbah Jumat itu diwajibkan untuk meminta agar jemaah takwa. Makanya selalu diulang itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau hendak mati sebelum berserah diri kepada Allah. Muslim itu yang berserah diri. Nah, umatnya Muhammad, kalau dia konsisten umat Muhammad, insyaallah akan dijamin dalam surga Jannat Naim. Dan itu mengenai
ampunan itu taubah, itu tobat itu kembali. Jadi kalau kembali kepada Allah dan meminta ampun, maka itu dihapuskan semua dosanya. Kecuali musyrik. Dan umatnya Muhammad, yang betul-betul umat Muhammad kan tidak musyrik. Makanya itu jaminan bahwa dia akan diampuni. Malah mu'allaf itu yang sebelumnya dia beragama non-Islam, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat maka terhapus. Makanya banyak yang diminta untuk berdoa, mendoakan dia itu kalau seorang mu'allaf, karena terhapus segala dosanya dan dia murni. Jadi orang Islam, ya lama Islam, begitu ada mu'allaf yang betul-betul dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, diminta untuk didoakan karena itu diampuni. Dan ini baru-baru ini juga Dr. Ruslan menjelaskan di sini tentang taubat, bahwa memang akan dilihat sekecil apapun dosanya, demikian juga perbuatan baiknya. Tapi kalau bertobat maka itu hapus. Jadi tidak lagi dilihat. Yang dilihat itu adalah yang kesalahan di mana seseorang itu tidak bertobat. Tapi kalau tobat, makanya selalu tobat. Makanya diharapkan kita selalu istighfar. Rasulullah sendiri itu istighfar 100 kali di pagi dan sore. Apalagi kita ini. Ya, jadi selalu istighfar. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak berbuat salah. Orang yang baik itu adalah segera sadar dan bertobat. Minta ampun. Kita tidak terlepas kita dari dosa memang. Contohnya Adam, nenek moyang kita kan berdosa. Tapi kalau dia membuat kesalahan, maka itu membuktikan bahwa dia bukan malaikat, dia manusia. Manusia sempurna karena dia berbuat salah, tapi dia segera bertobat. Beda dengan iblis. Jelas dia salah, tidak ada dalam Quran itu cerita bahwa dia bertobat, tidak ada. Kalau Adam segera bertobat, kemudian diampuni, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita juga begitu, ya. Senantiasa kita beristighfar dan kita minta ampun kepada Allah. Demikian pula kepada sesama kita manusia. Apabila kesalahan segera minta maaf. Jangan waktu lebaran saja. Anytime, di sembarang waktu kita sadari ada kesalahan, minta maaf segera supaya dihapus itu. Karena kalau tidak, di yaumil akhir, yaumiddin, din itu bermakna juga utang. Jadi yaumiddin, hari saling bayar utang, saling melunasi, ya. Jadi itu Pak ya. Jadi pintu tobat, dan insya Allah selain musyrik dijamin akan diampuni. Mudah-mudahan kita tidak bisa pastikan, ya. Hanya harapan kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat itu, karena ini pilihan. Kita sudah memilih dengan segala konsekuensinya. Artinya kan di sini dalam Amilus salihati Pak Pasir yang dibacakan tadi, beriman dan amal saleh. Jadi beriman dan gue berbuat. Jadi bukan hanya beriman saja, tapi beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu baik kepada diri, keluarga maupun kepada orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan termasuk saya yang berbicara ini, karena itu Allah murka bagi orang yang berbicara lantas tidak melaksanakannya.